pengamat ekonomi menilai hilirisasi industri bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga level 5,11%, dipicu oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan dan bergeraknya konsumsi dan daya beli di sektor industri padat karya. Senior analis Next Indonesia Center, Sandi Pramuji menilai daya beli masyarakat Indonesia saat ini memang masih tumbuh dan terjaga, di mana hal ini tercermin dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tetap stabil dan tumbuh konsisten di level 4,53 hingga 5,22% secara tahunan. Potensi ini mengindikasikan bahwa ekonomi domestik belum melemah dan permintaan domestik masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Sandi berharap momen Ramadan dan Lebaran tahun ini bisa menjadi pendongkrak laju konsumsi rumah tangga yang lebih baik. Pertumbuhan industri pengolahan yang angkanya mencapai 5,3%. Ini untuk pertama kalinya sejak 2011, pertumbuhan industri pengolahan melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menjadi sinyal bahwa Indonesia berpeluang untuk kembali masuk ke fase industrialisasi. Jika momentum ini terus dijaga, maka Indonesia berpeluang besar untuk memasuki era industrialisasi yang lebih modern, lebih kompetitif, dan lebih. Komisi 12 DPR RI mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan agenda utama pembentukan badan usaha khusus untuk menggantikan peran SKK Migas. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat posisi pemerintah dalam berkontrak dengan badan usaha guna mengamankan kedaulatan energi nasional. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Sugeng Suparwoto mengungkapkan saat ini terdapat 3 skenario utama dalam pembentukan BUK yang tertuang dalam naskah akademik. Pilihan tersebut meliputi penunjukan Pertamina sebagai BUK, pembentukan badan baru secara mandiri, atau melegalisasi SKK Migas menjadi BUK. Namun sinyal kuat menunjukkan bahwa Pertamina Hulu Energi menjadi kandidat paling potensial karena statusnya yang belum melantai di bursa. DPR RI menargetkan pembahasan mendalam RUU Migas ini akan dimulai fokus pada Mei 2026 atau setelah Hari Raya Idul Fitri. Percepatan ini dilakukan agar ketidakpastian hukum dalam industri hulu migas segera berakhir, mengingat PHE saat ini menyumbang lebih dari 60% produksi migas nasional. Integrasi sebagai BUK dianggap sebagai langkah paling efisien. Bahwa tata kelola migas nasional saat ini menghadapi berbagai macam tantangan, antara lain kita tahu penurunan produksi dan cadangan, iklim investasi yang dianggap kurang menarik karena adanya ketidakpastian hukum maupun tekanan akibat adanya agenda transisi energi. Inilah tantangan-tantangan lifting minyak terus turun. Dalam hal investasi, revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi menjadi prasyarat penting untuk memperkuat kepastian hukum, desain kelembagaan, dan peran negara dalam pengelolaan migas, termasuk dalam kerangka transisi. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa anggap polemik kepesertaan BPJS Kesehatan karena pelaksanaan teknis di lapangan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, DPR bersama pemerintah resmi menyepakati sejumlah poin krusial untuk menjamin layanan kesehatan bagi peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. DPR meminta BPJS Kesehatan lebih proaktif dalam memberikan notifikasi serta sosialisasi kepada masyarakat jika terjadi penonaktifan kepesertaan. DPR bersama pemerintah resmi menyepakati sejumlah poin krusial untuk menjamin layanan kesehatan bagi para penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Dalam rapat konsultasi antara DPR dan pemerintah disepakati bahwa dalam kurun 3 bulan ke depan, seluruh layanan kesehatan bagi peserta PBI akan tetap dijamin dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah guna menghindari adanya warga yang terlantar.
Selain jaminan layanan dalam masa 3 bulan ini akan dimanfaatkan oleh Kementerian Sosial, pemerintah daerah, BPS, dan BPJS Kesehatan untuk melakukan pengecekan serta pemutahiran data desil menggunakan data pembanding terbaru. Langkah ini diambil agar alokasi anggaran dalam APBN benar-benar tepat sasaran dan didasarkan pada data yang akurat. DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, Kemensos, Pemda, BPS, BPJS Kesehatan melakukan pengecekan dan pemutakhiran desil dengan data pembanding terbaru. DPR dan pemerintah sepakat terus melakukan perbaikan dan mewujudkan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi menuju satu data tunggal. Terkait transportasi informasi, DPR meminta BPJS Kesehatan lebih proaktif dalam memberikan notifikasi serta sosialisasi kepada masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan, baik pada segmen PBI maupun PBPU Pemda. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak terkejut saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, dalam rapat kerja dengan DPR RI, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti merespons sorotan publik terkait penonaktifan kepesertaan penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan, terutama yang berdampak pada pasien dengan penyakit berbiaya tinggi seperti gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah rutin. Gufron menegaskan dasar penonaktifan peserta PBI yakni SK Menteri Sosial nomor 3 tahun 2026. Dalam kebijakan tersebut sekitar 11,85 juta peserta dinonaktifkan dari skema PBI. Jeda waktu yang sempit antara penetapan SK Mensos dan yang diterima BPJS Kesehatan membuat BPJS Kesehatan memiliki waktu terbatas untuk melakukan pemuktahiran sistem dan sosialisasi ke masyarakat. Gufron mengaku saat ini yang menjadi fokus utama BPJS Kesehatan yakni dari 11 juta peserta yang dinonaktifkan, ada 120.472 peserta yang masuk kategori mampu berdasarkan data BPS, namun mengidap penyakit katastropika seperti gagal ginjal kronik yang membutuhkan layanan rutin. Menurut Gufron, hingga saat ini BPJS Kesehatan bersama Kemensos telah berupaya mereaktivasi terhadap 105.508 peserta. Namun masih ada 480 peserta yang tidak dapat direaktivasi secara sistem karena terkendala Permensos nomor 3 tahun 2016. Jadi ini kita udah sepakat dengan Kemensos dan Kemenkes, terutama ya kita udah rapat itu tanggal 5 Februari 2026. Tapi intinya ada yang memang masih butuh layanan tadi dengan dia PBI tapi non aktif keluar, tidak masuk data sen tadi. Nah jumlahnya ada sekitar 120.472 peserta dengan penyakit yang katastrofik biayanya, artinya mahal ya, seperti gagal ginjal kronik dan lain sebagainya. Nah, kita bahas dan Kemensos menerbitkan reaktivasi sejumlah 105.508. Nah, masih ada juga sejumlah 480 peserta yang tidak bisa direaktivasi. Nah, dikarenakan sudah pernah direaktivasi sesuai Permensos nomor 3 tahun 2016. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku heran terkait protes masyarakat terkait program Jaminan Kesehatan Nasional mencuat saat pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan yang sangat besar dalam APBN 2026. Menurut Purbaya, alokasi anggaran yang mencapai 247,3 triliun rupiah pada 2026 ditujukan untuk memperkuat layanan kesehatan, meningkatkan akses masyarakat, serta memastikan keberlanjutan program JKN bagi puluhan juta penerima bantuan iuran atau PBI. Purbaya menilai persoalan yang mencuat di masyarakat bukan pada jumlah anggaran, melainkan pada pelaksanaan teknis di lapangan yang menimbulkan kejutan bagi sebagian peserta. Purbaya menyebut penyebab utama yakni lonjakan besar penonaktifan peserta PBI JKN pada Februari 2026. Jumlah yang dihapus dari daftar mencapai lebih dari 11 juta peserta atau mencapai 10% dari total 96,8 juta penerima bantuan.
Lonjakan jumlah yang terlalu besar dalam waktu singkat membuat banyak masyarakat tidak menyadari bahwa status kepesertaan mereka telah berubah. Kenapa tiba-tiba ramai di bulan Februari tahun ini menurut dugaan kami ya? Karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi. Sehingga ya kerasa lah itu. Kalau 10% karena kan kerasa tuh, kalau 1% nggak ribut orang-orang. Begitu 10, hampir yang sakit tuh, hampir semuanya kena tuh, dugaan saya ya. Jadi ini yang mesti dikendalikan ke depan. Kalau ada angkanya drastis seperti ini ya di smoothing sedikit lah. Di average 3 bulan, atau 4 bulan, atau 5 bulan terserah. Tapi jangan. Kementerian Sosial mencatat sekitar 54 juta masyarakat yang tergolong dalam desil 1-5 atau kelompok masyarakat miskin tidak terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Kementerian akan terus memperkuat kerjasama dengan daerah untuk verifikasi dan validasi sehingga data yang dimiliki bisa lebih akurat. Kementerian Sosial mencatat 15 juta lebih warga yang tergolong dalam desil 6-10 yang merupakan kelompok masyarakat menengah ke atas terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Sebaliknya, sekitar 54 juta masyarakat yang tergolong dalam desil 1-5 atau kelompok masyarakat miskin justru tidak terdaftar sebagai PBI BPJS Kesehatan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS milik Kementerian Sosial belumlah sempurna. Terlihat pada tahun 2025, Kemensos hanya mampu memverifikasi sekitar 12 juta keluarga, padahal seharusnya lebih dari 35 juta keluarga. Dampaknya masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan iuran tidak mendapatkan bantuan iuran. Sementara masyarakat yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan iuran malah justru mendapatkan bantuan iuran. Berdasarkan DTSEN, masih ada penduduk desil 1 dan 5 yang belum menerima PBIJK. Sementara sebagian desil 6 sampai 10 masih tercatat sebagai penerima. Desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI cukup besar, yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih. Sementara desil 6 sampai 10 dan non desil, nanti mohon ini BPS bisa menjelaskan lebih rinci, mencapai 15 juta lebih. Gus Ipul memastikan pihaknya akan terus memperkuat kerjasama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat, sehingga data yang dimiliki bisa lebih akurat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.